Dan kita tidak berharap majelis kita yang kita cintai ini, majelis kita yang kita sayangi ini termasuk daripada bangunan majelis akhir zaman. Nah, maka dari itu saya selalu mengajak pada jamaah sekalian, kaum bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, semuanya, ayo sama-sama kita gunakan majelis kita ini. Sekali kita duduk di dalam bait bertaklim, berzikir ataupun mengaji, insya Allah maka disitulah akan mengalir nilai-nilai pahala semua orang yang telah berpikir tentang bangunan ini, maka akan mendapatkan nilai-nilai pahala semua yang telah berjasa untuk majelis kita ini. Itulah harapan kita bersama, ya, harapan kita semua agar betul-betul manfaat majelis kita ini, agar betul-betul membawa berkah majelis kita ini. Karena setiap bapak-bapak yang duduk di majelis, setiap bapak-bapak yang duduk di masjid, setiap bapak-bapak yang duduk di muka bumi ini dalam rangka melakukan satu ibadah, dalam rangka melakukan satu kebaikan, maka bumi yang bapak duduki, tempat yang bapak duduki nanti akan bersaksi di yaumil kiamat. Dan itu mudah-mudahan, makanya di dalam sholat sunnah itu disunahkan pindah-pindah tempat, ya. Ketika kita sholat maghrib di masjid, qobliyahnya di sebelah sini, ba'diyahnya geser dikit, ya. Ketika kita sholat malam barangkali di masjid, rakaat 2 rakaat di sebelah sini, geser lagi dikit, agar supaya apa? Semakin banyak saksi-saksi kita di yaumil kiamah. Asal jangan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih acak-acakan, dapat 2 rakaat udah pindah sholat, dapat 2 rakaat udah pindah ke sini, yang liatin puyeng itu ngapain tuh, ya. Insya Allah, maka mudah-mudahan lewat milad ini majelis kita semakin berkah, jamaahnya semakin berkah, pahala-pahala semakin banyak kita raih, bekal-bekal kita semakin banyak di yaumil kiamat. Namun perlu diingat bahwasanya setiap kebaikan yang kita lakukan, baik pribadi ataupun kelompok, pasti ada godaannya, pasti ada ujiannya. Apa godaannya? Kita akan digoda oleh syaitan agar supaya tidak istiqomah. Kita akan digoda oleh syaitan agar keluar dari kelompok kebaikan. Nah itu, ya, enggak gampang kita istiqomah, ya. Kalau sesuatu banyak gitu, tabligh banyak, kita bikin maulidan banyak, kita bikin hari raya besar banyak, tapi itu satu kali sesaat, ya. Yang susah itu istiqomah gitu. Yang susah itu kita tetap di satu tempat, kita duduk bareng bersama-sama, itu yang susah, ya. Itu yang berat gitu. Kalau tabligh akbar banyak orangnya, wajar dengan sekali, paling tahun depan kalau bikin, ya. Kalau bikin, kalau nggak bikin ngumpul nggak? Nggak, siapa yang ngumpul di lapangan ya? Tapi seperti ini yang susah, ini seperti ini, ya. Yang susah seperti kita nih kayak gini, malam Selasa datang, mau ada makanan mau enggak kita hadir, walaupun barangkali seteguk air kita hadir, ya. Karena kita dari rumah, saya yakin
niatnya adalah untuk beribadah, insya Allah kita diberikan keistiqomahan kalau niatnya karena Allah. Mudah-mudahan kita ke depan tambah lebih berkah lagi jamaahnya, saling dakwah itu ngajak kebaikan, baik bisa dalil ataupun nggak bisa dalil, ajak ya. Baik kita bisa baca hadis ataupun tidak, ajak. Yang ada yang ngajak nggak perlu dalil, yang ada yang ngajak kebaikan itu nggak perlu dalil, nggak bakalan juga lagi ditanya dalil ya. Kita mau ngajak ke masjid atau ngajak ke majlis atau ngajak ke musola, nggak bakalan ditanyain dalil ya. Saya ngajak Jogja ke majlis, dalilnya apa? Nggak bakalan ya. Atau kita ngajak ke masjid, ayo ke masjid, dalilnya apa? Katanya ditanya, nggak bakalan. Kita cuma ngajak ya, mau nggak mau urusan 16. Yang jelas kita sudah menggugurkan kewajiban kita.